Oke, sudah lama saya tidak bikin video tentang tarik-tarik garis, bahas indikator, ya kan, untuk mempermudah trading menjadi lebih efisien. Nah, sekarang saya akan coba mulai lagi bahas-bahas mengenai hal tersebut. Nah, yang pertama kali akan saya bahas adalah indikator yang sebenarnya umum ya, dimanapun platform trading apapun sudah pasti ada. Nah, sebelum saya ke indikatornya, nah, coba Anda lihat ini blank chart ya, tanpa indikator, bersih, hanya ada candlestick ya, tidak ada volume juga ya. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, nah tentunya agak sedikit bingung mau belinya di mana, acuannya apa ya kan? Karena ibaratnya di sini ada kenaikan, terus di sini juga ada kenaikan, ya kan? Tapi apa yang membedakan antara kenaikan yang di 2021 dengan yang 2022, ya kan? Tentu ada bedanya. Karena kalau kita tidak membedakannya, maka isi portofolio kita itu bisa sangat banyak karena pilihannya menjadi sangat banyak. Simpelnya seperti ini. Anda punya portofolio, katakanlah sebanyak-banyaknya Anda ya ibaratnya terlalu diversifikasi ya. Misalnya ada 20 open posisi. Nah, sedangkan emiten yang ada di bursa efek saat ini sudah 800-an. Jadi bagaimana dari 800 itu Anda peres menjadi cuma 20 yang Anda pilih? Kalau Anda tidak punya suatu pembeda mana yang Anda pilih dan yang tidak, itu akan sangat menyusahkan Anda karena isi portofolio Anda bisa sangat gemuk, ya kan, seperti itu. Jadi Anda harus membedakan. Sama seperti misalnya kita mau beli rumah, budget kita berapa? Kalau kita tidak stick to the plan dengan budget kita, ketika kita ketemu marketing rumah atau maklar rumah, ya dia akan kasih kita banyak pilihan yang mana ya wasting our time, menghabiskan waktu kita. Ya kan, buat apa? Sedangkan dari misalnya dari 20 rumah yang ditawarkan oleh si marketing, 15 over budget. Bukankah lebih baik dari awal kita sudah memutuskan dan juga kita menginformasikan kepada si maklar atau marketing, Pak, budget saya sekian. Nah, kan gitu enak, efisien waktu, ya kan? Juga tepat sasaran apa yang mau kita cari, seperti itu. Jadi harus ada pembeda. Nah, di sini saya akan membahas satu indikator yang bisa memberikan Anda bantuan untuk membedakan mana yang harusnya situasi mana yang harusnya Anda pilih dan situasi mana yang seharusnya Anda hindari. Seperti itu. Saya akan mulai di sini. Nama indikatornya adalah MACD. Ya, MACD saya kan udah tahu gini 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 gini. Ya oke, kalau Anda udah tahu ya tidak masalah. Bagus sekali kalau Anda udah tahu. Nah, tapi kebanyakan orang menggunakan MACD menurut saya masih banyak yang kurang pas. Ya, masih banyak yang kurang pas. Ambil contoh pertama, ya. Biasanya orang-orang itu akan menggunakan MACD dengan cara golden cross, ya. Jadi misalnya garis yang biru ini MACD, yang merah adalah MACD signal. Nah, biasanya orang akan membeli apabila terjadi golden cross. Anda bisa lihat dari sini sampai dengan sini itu biru di bawah merah. Nah, dia baru akan mulai beli ketika terjadi golden cross, di mana golden cross itu berarti terjadi persilangan. Biru yang tadinya di bawah merah menyilang ke atas, di mana menjadinya biru di atas merah. Sampai dengan posisi di tanggal 24 Mei 2021, ya, 24 Mei 2021, Anda bisa lihat value-nya di sini. Yang biru value-nya adalah 69,16. Ya, value-nya. Untuk value yang merah, signal line, yaitu 82,3. Ya, value-nya. Seperti itu. Jadi artinya yang biru masih di bawah merah. Jadi, kalau Anda lihat candle-nya pada hari tersebut, bukankah ini candle-nya sudah, ini saya kecilkan ya, ini kan dia terpengaruh dengan gambar yang sudah jadi. Nah, kalau Anda lihat, candle-nya udah bagus begini, masa nggak dibeli, bos? Tunggu Golden Cross. Ya, tunggu Golden Cross sih ya, berarti besok, Pak. Harganya udah tinggi banget, selisih 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 jauh dengan kemarin, selisihnya 9,6%. Nah, itu. Jadi ibaratnya biasa orang menggunakan Golden Cross, Dead Cross seperti itu. Jadi apa ya? Ada kelemahan dari masing-masing cara. Tidak ada cara yang sempurna memang. Bukan saya bilang itu salah. Tidak. Hanya saja berdasarkan
backtest saya ke belakang, menantikan golden cross itu biasanya kita terlambat atau kalah harga sehingga jarak kita ke stop loss itu terlalu jauh. Ya kalau naik sih enak ya, stop loss harga berapapun sih nggak bakal kena. Jadi kan kita nggak rugi kalau naik. Tapi kalau turun, jarak ke stop loss kita kan jadi yang lebar itu menjadi beban bagi kita, jadinya repot, ya kan? Nah, di sini itu pendekatan pertama ya, seperti itu untuk MACD. Ada juga yang pakai begini ya. Dia cari yang namanya divergence. Ya, dia cari yang namanya divergence. Ambil contoh begini, divergence itu apa, Pak? Googling ya, googling. Anda lihat dari titik A, nah di sini A ke titik B, ini B. A ke B, puncaknya naik ya. Puncak B lebih tinggi dari puncak A. Anda bisa lihat. Tapi, nah, sekarang kita lihat puncak daripada MACD line yang warna biru dengan puncak B, Anda lihat naik apa tidak? Tidak, malah turun. Ini yang disebut divergence. Jadi ibaratnya harga naik membentuk new high. Tapi secara momentum, secara indikator MACD, MACD ini kan juga bisa momentum trend, bisa juga untuk indikator trend, bisa juga untuk indikator momentum. Nah, di sini kita lihat momentumnya melemah karena dia tidak bisa membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, jadi bisa kita bilang momentumnya melemah. Nah, disebut divergence. Nah, biasanya kalau divergence begini, orang-orang akan bilang tungguin aja harganya ke mana. Biasanya targetnya adalah Anda lihat yang puncaknya yang A ini, inilah menjadi harga target menantinya pullback. Itu satu. Lah kalau misalnya sampai di sini beli ocuan, enak bos. Ya kan ini kan langsung mantul bos. Enak bos. Tapi bila ini dibablasin ke bawah, ya kan? Ada juga yang bilang saya tunggu di sini. Swing low terakhir daripada titik A. Ini kan titik A highest, swing low terakhirnya mana ya? Yang paling dalam. Nah, di sini. Ini swing low terakhirnya. Anda bayangkan ya, Anda beli di 12.000, terus kalau turun beli lagi di 9.000. Mohon maaf nih ya, dari 12.000 ke 9.000 itu turunnya berapa persen? 21% lebih. Ya. Stop loss Anda mau selebar apa, bos? Gitu. Stop loss Anda maunya selebar apa? Kalau stop loss terlalu lebar, maka jumlah lot yang Anda beli tidak akan bisa banyak. Karena kalau Anda beli banyak, berakibat fatal bagi Anda ketika stop loss lebar, Anda tetap beli dengan lot yang banyak, maka loss Anda akan besar sekali. Seperti itu. Terus, kalau misalnya harga jatuh ke sini, ya ke 9.000, memang sih ujung-ujungnya naik misalnya. Berapa lama Anda harus tunggu? 3 bulan. Halo, 3 bulan itu banyak saham-saham lain yang juga bergerak naik loh. Masa kita stuck di sini dengan jumlah yang besar loh, karena Anda beli di 12.000, kemudian turun ke 9.000, beli lagi. Misalnya begitu. Ya stuck. Jadi saya coba berikan contoh lagi yang berikutnya. Ada di sini. Ada di Sido. Ya. Jadi orang biasanya ada juga yang menggunakan ini ya, Anda lihat ya, puncaknya turun. Ya. Sedangkan di sini puncaknya naik. Nah ini disebut divergence. Karena puncak daripada price itu naik, sedangkan puncak daripada indikatornya turun. Sehingga itu disebut bearish divergence. Ya. Jadi, sorry, bullish divergence. Jadi di sini terlihat adanya pelemahan momentum. Tungguinnya di mana? Ya itu tadi. Sini katanya orang-orang. Nah, tuh kan kena kan? Kena kan? Ya kena tapi ecret-ecret ke bawah nih, offside ke bawah. Nah, ketika offside ke bawah ini Anda siap-siap lagi boleh di sini. Nah, kan begitu. Untungnya ini naik. Untungnya ini naik. Tapi kalau misalnya ke bawah, nah, berapa persen ini? Anda harus siapkan. 5% lagi. Seperti itu. Jadi di sini ada sedikit yang kurang enak bagi saya, yaitu kita harus siapkan modal lagi untuk nunggu di bawah. Dan kalau kita sudah siapkan modal, ternyata dia tidak ke bawah, waduh, rugi dong. Padahal ini bisa untuk saham yang lain. Itu satu. Kedua, berarti kan yang di atas ini, karena kita prepare untuk dia kalau turun ke bawah lagi, berarti kan di atas ini kita tidak bisa beli dalam jumlah yang
sebagaimana porsi kita biasanya. Jadi beli bertahap itu nggak enaknya adalah tahap yang pertama ini pasti Anda belinya tidak bisa sesuai porsi yang biasa Anda gunakan. Sedikit lah ibaratnya seperti itu. Jadi memang secara grafik, tuh kan naik Pak, naik, naik, naik. Betul, iya naik. Impact-nya seberapa besar terhadap equity Anda. Nah, gitu loh. Salah nggak caranya? Enggak salah. Cuma ya untuk perputaran duitnya supaya kita bisa entry dengan risk yang memang kita sudah biasa gunakan, itu kita tidak bisa hantam satu kali karena itu tadi kita jaga-jaga di bawah sini. Kalau dia turun, dan ternyata dia tidak turun, ya berarti ada duit yang ngendap, nggak ngapa-ngapain, kan seperti itu. Kembali ke Arto, ya kan? Saya menggunakan MACD, misalnya kalau saya pakai MACD, maka simpelnya begini. Untuk Anda yang pemula ataupun yang sudah bukan pemula, sudah mulai expert gitu ya. MACD saya tidak pakai golden cross-nya, saya tidak pakai divergence-nya juga. Yang saya pakai cukup sederhana. Dan itu bisa menyelamatkan banyak sekali uang Anda dari risiko kerugian. Ambil contoh kita mulai dari sini. Ya, ambil contoh kita mulai dari sini. Oke. Duh, ini kan divergence. Ini kan divergence. Oh, kan begitu ya. Ini kan divergence. Waduh, enggak sengaja ketemu nih. Ini kan divergence. Waduh, ya. Nah, harga puncaknya naik, tapi indikatornya turun. Divergence. Kan begitu. Biar menurut teori yang tadi, maka dia akan tunggu di sini. Yang mana harganya setelah dari sini kayaknya nggak turun sampai 2.800-an deh. Nah, kan? Tungguin aja loh. Ada peluang itu. Kan sayang. Ya. Sayang gitu loh. Saya justru lebih simpelnya begini. Simpel aja. Anda lihat, ini nggak usah pakai juga. Anda lihat, harga yang tadinya baik-baik saja di 2.400, konsolidasi lama, kurang lebih hampir 5 sampai 6 bulan. Ya, ini kan konsolidasi nih. Kalau Anda lihat, nih konsolidasi lama. Ya, mau dipepetin lagi, mau dibikin lebih mepet lagi bisa. Ya. Nah, saya begini. Ini harga konsolidasi lama, tiba-tiba breakout. Terus, kan begitu. Breakout pertama Anda nggak berani ambil, padahal ini juga cukup bagus, ya, cukup bagus karena ini resisten terakhirnya. Setelah breakout dia pullback. Ini sebenarnya cukup bagus. Acuannya di mana Pak? Kok bisa ngambil di situ? Ya itu pertama, setelah breakout pullback, pullback kembali ke bekas area resist. Seperti yang sudah sering kali saya berikan contoh-contohnya di channel Telegram berdagang angka, kemudian di video-video saya yang dulu ya. Setelah breakout dia pullback kembali tes resisten ini apakah kuat menjadi support atau tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa nggak kita beli? Acuannya apa? Acuan pertama adalah Anda lihat MACD line-nya. Anda nggak usah lihat histogramnya. Anda lihat MACD line-nya saja, warna biru dan merah. Line ya, bukan histogram. Ini yang bar ini di bawah histogram. Anda lihat saja yang line, garisnya saja yang biru dan merah ini. Supaya Anda tidak bingung, ya yang histogramnya saya akan bikin. Nah, kabur-kabur begitu dah. Ya, saya akan bikin kabur-kabur begitu. Nah, Anda lihat saja, dua-duanya positif atau tidak pada saat terjadinya pullback. Nah, positif ya. Yang biru angkanya 137,15. Yang merah angkanya 103,61. Dua-duanya positif. Karena masih di line itu bisa negatif. Ambil contoh di sini. Nah, ini kan pada saat di sini Anda lihat yang biru minus 20,44, yang merah minus 4,11. Ya. Kalau dua-duanya plus, yang Anda harus ada di pikiran Anda adalah trennya lagi bagus. Itu dulu. Itu aja. Trennya lagi bagus. Karena dua-duanya positif. MACD line dan signal line sama-sama plus angkanya. Tidak negatif. Jadi yang ada di pikiran Anda, oh ini lagi bagus trennya. Nah kemudian cara masuknya gimana Pak? Lah terserah. Ini yang enaknya di situ. Terserah Anda bisa gunakan style Anda masing-masing. Contoh, pas saya swing trade.
saya akan masuk misalnya, ini kan sudah pullback satu, dua, tiga, empat candle dan yang terakhir ini hammer, ya kan? Hammernya terjadi di bekas area resist. Wah, ini Pak, kalau break, misalnya break daripada sini, saya mau beli Pak. Silakan, ya kan? Break dari 2.900 saya mau beli. Silakan. Stop lossnya di mana? Boleh nih. Low candle dari hammer ini, silakan. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, oh saya mah trend follower, Pak. Trend follower mah break daripada resist yang sebenarnya break dari 3.300 Pak. Saya beli. Silakan. Nah itu. Jadi yang penting yang masih D-nya Anda tahu dulu dua-duanya plus. Ya, Anda tidak perlu tahu itu divergence, convergence, Anda nggak perlu tahu. Yang penting dua-duanya plus. Itu aja dulu. Kemudian ini terjadi lagi konsolidasi, ya kan naik di bread. Nah, masih plus. Walaupun yang biru di bawah yang merah, nggak ada masalah bos. Yang penting dua-duanya masih plus angkanya. Anda bisa lihat di sini. Bisa nggak ini kita kita beli lagi? Bisa. Intinya dua-duanya plus. Yang penting di sini Anda lihat ada hal yang penting apa nggak? Misalnya patternnya seperti apa, membentuk higher low apa tidak. Anda lihat di sini, ini low, higher low, ya kan? Kemudian konsolidasinya makin mepet di sini. 4 hari terakhir konsolidasinya sangat-sangat mepet, ya. Bisa nggak Pak? Bisa. Anda swing trade silakan. Breakout dari konsolidasi kecil ini Anda masuk silakan. Ya kan? Oh saya trend follower Pak. Break dari pattern baru saya masuk silakan. Nggak ada masalah. Yang penting Anda tahu saham ini lagi bagus apa enggak. Lagi uptrend apa enggak. Itu aja. Break. Ya kan? Setelah break kemudian apa yang terjadi? Konsolidasi lagi. Ya kan? Konsolidasi lagi. Ini berapa hari ini dia mepet begini. Kecil-kecil begini. Nah, Anda lihat nih. 5 hari jebret higher low nggak, yes higher low nih bos, ya higher low seperti itu. Dua-duanya masih positif nggak, MACD dan MACD signal masih positif. Terserah anda mau beli gimana, ya. Intinya MACD ini adalah trend indikator yang bisa juga sebenarnya momentum indikator, tapi lebih sering kepada trend indikator. Kalau dua-duanya positif, udah deh. Anda yang penting konsentrasi ke price-nya saja. Jangan pas lagi lari begini Anda tabrak. Jangan, ya konyol. Ini kereta lagi jalan, Anda coba loncat ke kereta yang sudah jalan. Konyol. Seperti yang contoh dari tadi saya berikan, entah itu ibaratnya entry yang enak itu apa? Tunggu pullback, konsol, ya kan? Ya, tunggu pullback atau tunggu konsolidasi seperti itu. Jadi jangan Anda tabrak kalau sudah rally begitu, wah ketinggalan saya Pak, tabrak, ya kan ngapain? Seperti ini. Setelah naik, wah ketinggalan kereta Pak. Oh iya sudah, tunggu aja konsol. Nah konsol seperti ini, ya higher low, waduh cakep Pak, ya kan? Ya, Anda lihat kan? Jadi jangan habiskan waktu Anda, time is money, bos. Ya, time is money. Jangan habiskan waktu Anda menunggu, oh ini target price-nya ke sini nih, ke sini nih. Iya kalau terjadi, kalau enggak tungguin tungguin turunnya. Iya kalau turun ke sana, kalau enggak masa Anda tungguin. Kan seperti ini tadi contohnya. Enggak turun dia, walaupun ini divergence. Ya, ini divergence di sini. Dia enggak turun, bos, harganya. Masa Anda tungguin? Habis waktu. Ini harga naik ke atas ini berapa ratus persen dari sini sampai sini. Loh, sampai sini aja udah naik 246%. Masa Anda tungguin target divergence. Ngapain gitu loh. Habis waktu. Di sini lagi juga sama. Ya. Konsolidasinya lebih panjang daripada biasanya nih. Cakep banget. Nih, apa namanya? Ya Anda sudah tahu lah ini triangle lah. Terserah Anda mau sebut ascending ke apakah tidak penting. Yang penting adalah higher low, ya, lower high, makin mepet begini. Anda tinggal suka-suka hati Anda. Maunya seperti apa? Ambil contoh di sini. Pak, saya udah masuk di sini, Pak. Karena saya melihat adanya konsolidasi, Pak. Wah, ini cakep nih, Pak. Cakep nggak? Cakep. Anda lihat ini candle kecil-kecil berapa hari nih. Waduh, Anda bayangin ya, saham yang naik 200% lebih, kemudian pullback hanya berapa persen? Hanya 26%. Nggak lebih dari 30%. Ya, hanya 26%. Padahal naiknya 240-an persen. Pullback-nya hanya 26%. Ya.
pullbacknya hanya 26%. Kemudian bisa konsolidasi mepet-mepet begini candlenya. Pak saya masuk di sini Pak. Ini kalau breakout dari konsolidasi kecil ini Pak saya masuk. Kemudian stop loss saya di sini Pak. Nah, swing low terakhir ini Pak. Lu nggak kena bos. Padahal mepet loh ini. Jadi jadi Anda bisa bayangkan risk Anda cuma berapa persen? Kalau cara tradingnya begini. Waduh, kecil ini bos. Saya buang dulu. Wede, cuma 7% bos. Risk Anda 7%. Kemudian ibaratnya stop lossnya nggak kena lagi. Lari, Pak. Dan ini positif. MACD-nya positif. Yang Anda bisa lihat di sini masih positif. Plus 43, plus 85, dua-duanya positif. Di sini juga sama, 436, 573. Ya. Jadi sesimpel itu. Ambil contoh lagi, Sido. Ya, kita ke Sido. Kenapa saya ambil contoh ke Sido? Oh, Sido ini tiba-tiba patah gitu ya. Padahal ini di sini, ini masih positif, Pak. 0,4 dengan 0,41, Pak. Masih positif. Ya, 0,4 dengan 0,41 Pak. Positif. Ya. Tapi tidak terbeli. Kenapa? Ya itu tadi. Ingat ya, semua contoh yang saya berikan, buy-nya apa? Higher high. Nggak ada ceritanya buy on support, buy on pull, buy on weakness. Nggak ada, bos. Semua contoh-contoh saya adalah beli lebih tinggi. Jangan lupa ya, ini kembali ke Arto. Tadi yang beli pakai pullback. Ya, di sini yang beli pakai pullback ini. Belinya apa contohnya? Tunggu harga lewat sini tuh. Nah, ya. Kemudian yang ini breakout tuh, tunggu breakout. Ya. Kemudian yang di sini ya, tunggu breakout. Ya. Ngapain buy on support, buy on pull, buy on weakness? Gak guna, Bos. Ya. Kenapa nggak guna? Untuk menghindari hal-hal yang seperti kancrot ini, si Sido. Udah cakep-cakep ya kan? Wah, ini ini jadi incaran tapak naga ini. Tapi tidak pernah terbeli. Tidak pernah terbeli karena ya dia tidak breakout itu loh. Karena dia tidak breakout, ya udah nggak terbeli. Terus jatuh, Bos. Nah, itu. Dan ketika dia sudah jatuh begini, ya, ketika dia sudah jatuh, Anda bisa lihat minus tidak? Minus 5,51, garis yang biru, garis yang merah, minus 0,92, ya kan? Minus, 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 minus. Ya udah nggak usah trade di saham ini. Oh, ini minus, 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 minus mulu. Anda bisa lihat nih, minus semua. Ya kan? Center line-nya kan garis nolnya di sini. Nah, ini saya kasih garis nol biar Anda bisa lihat. Biar lebih gampang mata memandang, ya kan? Nah, ini center line-nya. Selama dia minus ngapain? Gak usah diurus, bos. Gak usah jadi incaran Anda. Gak usah juga dilihat catnya sudah. Wong dia minus kok. Ya, sama seperti Arto. Kembali ke Arto. Ini jadi ini dua contoh saja. Anda bisa coba-coba nanti di saham yang menjadi incaran Anda cek ya kan Anda tambahin di sini apakah ini cocok atau enggak. Anda bisa lihat di sini. Ketika dia minus, ya udah. Nah, ini kan minus nih dari sini. Dua-duanya minus mulai dari sini. Dua-duanya minus. Udah nggak ada konsolidasi, nggak ada breakout, ya kan? Ya udah, ngapain dilihat? Uang minus kok. Nah, di sini baru mulai plus, ya. Di sini plus tapi masih lari kenceng gitu kan, masih lari kenceng. Tunggu konsolidasi. Nah, ini keluar nih konsolidasi nih, cakep nih di sini. Waduh, kalau breakout saya beli. Nggak ada breakout, dia malah jatuh. Selamat, ya. Diselamatkan oleh tunggu dua-duanya positif ya, MACD line dan MACD signal. Sudah dua-duanya positif, tunggu konsolidasi ya kan. Setelah tunggu konsolidasi, tunggu ada breakout. Yang ketiga tidak terjadi, selamat duit Anda ya kan. Turun dia, jebret. Sama kan seperti di Sido. Dua-duanya plus. Ya, di sini dua-duanya plus, betul. Tunggu konsolidasi. Yang ini. Tunggu konsolidasi, sudah konsolidasi terjadi, terbentuk triangle nih, ya kan? Kemudian higher low pula, ya kan? Low-nya higher low, higher low. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, tunggu breakout. Breakoutnya tidak terjadi, selamat tuh duit, ya kan? Simple tuh. Trading itu sebenarnya simple, Pak.
Jangan dibikin jadi aneh-aneh. Ya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.